Oke, siap-siap ya, karena ada update besar nih di dunia pendidikan Indonesia. Ada peraturan baru yang bakal mengubah total standar kelulusan, mulai dari anak usia dini sampai SMA. Nah, kalau Anda orang tua, guru, atau bahkan siswa, ini penting banget buat disimak. Kenapa? Karena inilah yang akan membentuk masa depan pembelajaran di seluruh negeri. Coba kita renungkan pertanyaan mendasar ini. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari sekolah bertahun-tahun itu? Lulusan yang ideal yang kita semua harapkan itu profilnya seperti apa? Dan sekarang, Indonesia punya jawaban resmi yang baru. Sebuah peraturan pemerintah yang bakal efektif mulai tahun 2025 nanti sudah menetapkan sebuah cetak biru yang bisa dibilang sangat jelas tentang seperti apa seharusnya wajah lulusan dari sistem pendidikan kita. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal bongkar apa itu cetak biru pendidikannya, lalu kita bedah 8 dimensi intinya, kita lihat gimana penerapannya di tiap jenjang sekolah, dan yang terpenting, kenapa semua ini jadi krusial banget. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Dokumen yang jadi bintang utama kita kali ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Atau kita singkat saja ya, Permendikdasmen, nomor 10 tahun 2025. Inilah fondasi baru untuk standar kelulusan kita ke depan. Jadi, apa sih sebenarnya standar kompetensi lulusan atau SKL itu? Nah, menurut pasal 1 di peraturan ini, SKL itu adalah kriteria minimum. Anggap saja ini semacam garis finish di setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA, SMK. Isinya mencakup 3 hal, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Terus kenapa sih perlu ada standar baru? Kan yang lama baru tahun 2022. Nah, di peraturannya sendiri dibilang kalau standar yang lama itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Jadi ya harus diganti. Ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan loh, tapi benar-benar perombakan total biar lebih pas sama kebutuhan zaman sekarang. Sekarang, kita masuk ke jantung peraturannya. Apa sih yang jadi fondasi dari profil lulusan yang ideal menurut standar baru ini? Jawabannya ada di 8 dimensi inti. Ingat ya, angkanya 8. Ada 8 dimensi utama yang mendefinisikan apa yang harus dicapai oleh setiap siswa di akhir pendidikannya. Inilah kerangka utamanya. Dan inilah ke-8 dimensi itu. Ada keimanan dan ketakwaan, lalu kewargaan, terus yang penting banget di era sekarang, penalaran kritis dan kreativitas. Gak ketinggalan juga kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Wah, lengkap banget ya. Ini semua adalah pilar-pilar yang bakal menopang seluruh proses pendidikan. Coba kita bedah satu-satu biar lebih kebayang. Misalnya, penalaran kritis. Ini maksudnya apa? Menurut peraturan ini bukan cuma soal bisa mikir tapi lebih dalam lagi. Ini soal kemampuan berpikir logis, menganalisis masalah, membangun argumen yang kuat, dan yang paling penting, bisa pakai kemampuan literasi dan numerasi sebagai alat buat cari solusi. Terus gimana dengan kewargaan? Nah, dimensi ini fokusnya untuk membentuk individu yang bangga sama identitas dan budayanya, bisa menghargai perbedaan, taat aturan, dan punya rasa tanggung jawab buat menjaga persatuan dan lingkungan. Itu baru 2 dari 8 ya. Masing-masing sama pentingnya, dan semuanya saling terkait untuk membentuk lulusan yang utuh. Oke, sekarang kita lihat gimana standar ini diterapin di lapangan. Kita mulai dari yang paling awal, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Disinilah fondasi dari 8 dimensi tadi mulai diletakkan. Jadi, di tingkat PAUD, fokusnya itu bukan soal hafalan akademis yang berat-berat, tapi lebih ke 6 aspek perkembangan kunci ini. Ini tuh ibaratnya blok-blok bangunan dasar untuk pembelajaran selanjutnya, jadi anak bisa tumbuh secara holistik, nggak cuma pinter di satu sisi aja. Jadi prakteknya gimana? Nah, anak-anak diharapkan udah bisa tuh memecahkan masalah-masalah sederhana, mulai kenal konsep dasar baca tulis hitung, istilahnya praliterasi dan pranumerasi, dan juga bisa mengekspresikan imajinasinya lewat main atau karya-karya yang simpel. Semuanya disesuaikan sama tahap perkembangan mereka kok. Selanjutnya kita naik level ke jenjang sekolah dasar. Nah, di sini ekspektasinya mulai meningkat. Semua dibangun di atas fondasi yang sudah kuat dari PAUD. Nah, ini bagian yang paling seru. Coba deh perhatikan baik-baik tabel ini, kita bisa lihat progresnya jelas banget. Lihat dimensi kreativitas. Di SD, targetnya membuat karya sederhana. Nanti pas masuk SMP, ekspektasinya naik jadi menciptakan karya yang lebih kompleks. Begitu juga dengan penalaran kritis. Dari cuma menganalisis masalah simpel di SD, nanti diharapkan bisa menyampaikan argumen yang terstruktur. Jadi alur perkembangannya tuh kelihatan jelas. Sekarang kita sampai di jenjang akhir nih, pendidikan menengah.
Di sini tujuannya jelas banget, mempersiapkan siswa buat langkah selanjutnya, entah itu lanjut kuliah, masuk dunia kerja, atau terjun ke masyarakat. Peraturan ini juga membedakan tujuan antara SMA dan SMK loh. Kalau SMA, fokusnya lebih ke pengetahuan umum, biar bisa hidup mandiri dan lanjut kuliah. Sementara SMK, fokusnya itu ke keterampilan spesifik, supaya lulusannya siap kerja, bisa hidup mandiri, atau lanjut pendidikan yang sejalur sama bidang kejuruan mereka. Ini bagus banget jadi memberikan kejelasan jalur buat siswa dan juga orang tua. Di puncak perjalanannya, kemampuannya diharapkan udah tinggi banget. Siswa itu nggak cuma sekedar tahu, tapi juga harus bisa menganalisis, mengevaluasi, dan mengomunikasikan ide-ide yang kompleks, baik dalam konteks ilmiah maupun profesional. Inilah hasil akhir dari perjalanan belajar selama 12 tahun. Oke, kita udah bedah isinya satu persatu. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih peraturan ini fundamental banget? Ini poin yang paling krusial. Ini adalah sebuah pergeseran total. Di pasal 12 itu tegas banget dibilang, peraturan lama dari tahun 2022 itu dicabut dan nggak berlaku lagi. Jadi standar baru ini bukan cuma tambahan atau perbaikan, tapi fondasi yang benar-benar baru. Dan inilah yang bikin peraturan ini powerful banget. Menurut pasal 2, SKL ini jadi acuan utama. Artinya apa? Artinya, semua standar nasional pendidikan yang lain, mulai dari kurikulumnya, cara mengajarnya, cara menilainya, bahkan sampai standar buat guru dan fasilitas sekolah, semuanya harus mengacu ke 8 dimensi lulusan yang tadi kita bahas. Jadi ini jauh lebih dari sekedar dokumen administrasi ya, ini adalah bintang utara kita, sebuah panduan yang akan mengarahkan seluruh kapal besar pendidikan Indonesia menuju satu tujuan yang sama, menciptakan profil lulusan yang ideal untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, peraturannya sudah memberikan cetak birunya dengan sangat rinci. Pertanyaan besarnya sekarang ada di kita semua, para guru, orang tua, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas. Pertanyaannya adalah bagaimana kita akan bekerja sama untuk membangun gedung masa depan pendidikan Indonesia di atas fondasi yang baru ini.